Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema metode mengajar guru yang jelas dan detail. Materi yang pertama, pengertian metode mengajar. Metode mengajar adalah cara atau teknik yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik agar tujuan pelajaran tercapai secara efektif dan efisien. Metode ini menjadi jembatan antara materi yang disampaikan dengan pemahaman siswa. Menurut Janet 1985, metode ini berfungsi untuk menciptakan situasi belajar yang kondusif. Yang berikut jenis-jenis metode mengajar. Ada 6 jenis metode mengajar, yaitu yang pertama, metode ceramah merupakan metode tradisional di mana guru menjadi pusat informasi, cocok digunakan untuk menyampaikan materi teoretik dalam waktu singkat. Kelemahannya, metode ini cenderung pasif dan membosankan jika digunakan secara berlebihan. Metode yang kedua, metode diskusi. Melibatkan interaksi aktif antara siswa dan guru. Siswa diajak untuk mengungkapkan pendapat, bertanya, dan menanggapi. Metode ini sangat baik untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan komunikasi. Ketiga, metode demonstrasi. Guru menunjukkan langsung suatu proses atau penggunaan alat bantu tertentu untuk pembelajaran keterampilan praktis seperti di laboratorium. Siswa dapat secara konkret proses yang sedang dipelajari. 4. Metode tanya jawab. Melibatkan pertukaran informasi melalui pertanyaan dan jawaban antara guru dan siswa. Metode ini efektif untuk mengecek pemahaman siswa dan mendorong partisipasi aktif. Yang kelima, metode proyek. Melibatkan siswa dalam menyelesaikan tugas besar dalam waktu tertentu. Proses dapat bersifat individu maupun kelompok. Metode ini melatih kemandirian, tanggung jawab, dan kemampuan problem solving. Keenam, metode eksperimen. Digunakan dalam pelajaran sains atau mata pelajaran lain yang memerlukan pembuktian secara empiris. Siswa dilibatkan secara langsung dalam pengamatan dan analisis data. Yang ketiga, penerapan metode mengajar yang jelas dan detail. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Metode yang dipilih harus sesuai dengan kompetensi dasar dan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, karakteristik peserta didik. Metode harus disesuaikan dengan tingkat usia, kemampuan, minat, dan gaya belajar siswa. Yang ketiga, ketersediaan sarana dan prasarana. Beberapa metode membutuhkan alat bantu khusus seperti multimedia, laboratorium, atau internet. Yang keempat, rencana pelaksanaan pembelajaran yang sistematis. Guru harus menyusun RPP yang memuat indikator pencapaian kompetensi, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, atau pendahuluan, inti, penutup. Metode yang akan digunakan di setiap tahap evaluasi dan refleksi hasil pembelajaran. Yang kelima, evaluasi berkelanjutan. Evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan metode dan tercapaian tujuan pembelajaran. Yang keempat, tantangan dan solusi dalam penggunaan metode mengajar. Tantangan yang sering dihadapi guru yaitu keterbatasan waktu dan fasilitas, siswa pasif atau tidak termotivasi, perbedaan gaya belajar antar siswa, beban administratif guru yang tinggi. Solusi yang dapat dilakukan yaitu melakukan kolaborasi antar guru untuk berbagi sumber daya, menggunakan metode campuran, mengembangkan keterampilan komunikasi dan manajemen kelas, menggunakan teknologi sebagai alat bantu mengajar. Berikutnya kesimpulan, metode mengajar yang tepat dan jelas sangat penting bagi keberhasilan proses pembelajaran, karena memungkinkan guru menyampaikan materi secara efektif,
dan menarik sesuai dengan karakteristik siswa dan tujuan pembelajaran. Guru dituntun untuk mampu memilih, menerapkan, dan menyusun metode seperti ceramah, diskusi, demonstrasi, hingga pembelajaran berbasis teknologi, agar siswa lebih aktif, kreatif, dan kritis dalam belajar. Penguasaan metode yang bervariasi serta kemampuan guru dalam mengelola kelas dan mengevaluasi proses pembelajaran akan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, bermakna, dan berdampak positif terhadap pencapaian hasil belajar siswa.